Shalom kepada kita semua, puji Tuhan. Kita boleh kembali lagi di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul besar yaitu dalam Mazmur bagian yang pertama. Dan saat ini kita akan mendengarkan ringkasan sekolah sahabat di pelajaran pada hari Kamis. Namun sebelum itu mari kita satu berdoa dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan ketulusan kami saat ini, kecurahan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami bahas bersama saat ini. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Di pelajaran hari Kamis dengan judul yaitu mengajarkan jalanmu kepada pelanggan. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yesaya di ruang tahta, dalam Yesaya 6 ayat yang pertama sampai 8 kita boleh baca di rumah. Dan tentu kita sudah mengetahui bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Yesaya, dan ketika itu Yesaya diberitahu bahwa kesalahannya telah dihapus, apa yang dia katakan? Ini aku, utuslah aku. Dan di sini kita akan melihat bagaimana ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini aku, utuslah aku. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena kita sudah melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-8. Bagaimana Tuhan memberikan kepada dia suatu pemahaman bahwa kesalahannya telah diampuni atau kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian disitulah dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Artinya ketika dia tahu bahwa dia telah diampuni dan dia telah dibenarkan di hadapan Tuhan, meskipun dia telah mengetahui kesalahannya, dia siap untuk bekerja bagi Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sudah mengetahui banyak sekali kesalahan yang kita hadapi. Dan ketika kita sudah tahu bahwa kita telah diampuni dan dibenarkan di hadapan Tuhan, maka kita bisa mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Bukankah begitu sama dengan kita? Bagaimana kita dapat menggambarkan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memilikinya? Dan kita dapat memilikinya oleh iman kepada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa mengkabarkan bahwa Yesus telah mengampuni kita, sedangkan kita tidak mempercayai hal itu. Maka dari itu, jika kita sudah mengimani bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka seperti kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dipanggil ke dalam hadirat Tuhan, pada akhirnya akan dikirim keluar. Jadi jika kita sudah diampuni, menjadi umat-umat pilihan Tuhan, maka kita dengan siap harus apa? Harus keluar atau harus siap untuk dikirim keluar atau siap untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Pekabar-pekabar Injil itu telah kita ketahui pelajaran yang sebelumnya bahwa pekabar Injil itu adalah mengabarkan Injil keselamatan atau kematian Yesus bagi orang, bahwa Yesus mati untuk semua orang. Tuhan telah menugaskan orang-orang yang ditebus untuk menjadi suara utamanya bagi dunia yang jatuh. Jadi, jika kita sudah mengimani kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita telah diselamatkan, maka apa yang harus kita lakukan? Ini aku, utuslah aku. Seperti Yesaya telah mengetahui bahwa ketika dia telah dibenarkan oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Itulah mengapa kita harus mengabarkan itu walaupun kita dalam kondisi yang mungkin secara manusiawi kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mengimani bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita harus berani juga mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa dia telah menemukan seorang yang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jadi jika kita sudah menerima itu dan mengimani itu, maka apa? Kita boleh membagikan itu kepada orang lain. Jika kita sudah mengimani bahwa saya telah diselamatkan oleh Tuhan,
oleh karena kematiannya, maka dari itu kita juga mengabarkan kepada orang-orang, kepada orang lain, kepada orang sekitar kita, bahwa memang kita berdosa, memang kita mempunyai banyak sekali kesalahan. Tapi apa yang terjadi jika kita mengimani kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan Yesus telah mati untuk kita semua, maka kita tidak usah lagi takut atau sudah tidak usah lagi gentar untuk apa? Mengabarkan pekabaran ini kepada semua orang. Jadi, ringkasan sekolah Sabat di hari Kamis ini mengajarkan kita semua bahwa sekalipun kita adalah seorang pelanggar, sekalipun kita seorang berdosa, tapi jika kita sudah mengetahui bahwa kita telah ditebus dan dosa kita telah dihapuskan dan dibenarkan di hadapan Tuhan, maka dengan sigap juga kita berani mengatakan, ini aku, utuslah aku. Demikian ringkasan sekolah Sabat di hari Kamis ini, biarlah boleh memotivasi kita, sekalipun kita orang berdosa, jangan takut karena Yesus telah mati untuk kita. Kita harus mengimani itu. Jangan kita memikirkan, oh kita tidak layak di depan Tuhan karena saya melakukan ini, melakukan itu. Tapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka jangan takut-takut untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tuhan memberkati kita semua.